Terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu semua yang telah menyempatkan diri untuk sharing-sharing ilmu pada hari ini. Dan kami berharap dari para dosen yang lain juga bisa menggunakan baik kesempatan ini untuk berbagi maupun untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari rekan-rekan kita semua. Terlebih dahulu mungkin saya akan sedikit memperkenalkan tentang apa yang akan kita pelajari di hari ini. Ya, pada kesempatan hari ini ada beberapa aplikasi yang menurut saya ini bisa untuk kita gunakan sebagai mencari ide topik atau mencari research gap dan novelty dari penelitian kita. Dan aplikasi-aplikasi ini diharapkan bisa membantu kita dalam mencari idenya, gitu ya, dari juga mencari tadi research gap dan novelty dengan secara apa namanya ilmiah, begitu ya. Kita ada menempatkan apa riset gap-nya memang ada dasarnya, apa novelty kita juga ada dasarnya. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Pertama yaitu tentang Google Trends, di mana kita mengetahui trends yang ada di dalam pencarian Google itu apa. Jadi apakah topik itu nanti masih akan kita lihat sebagai sesuatu yang menarik ke depannya atau tidak, begitu ya. Jadi ini nanti bisa kita gunakan sebagai aplikasi untuk melihat tren materi atau tren ide yang akan kita teliti. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu tentang Open Knowledge Match. Nah, Open Knowledge Match ini kita akan gunakan juga untuk melihat pertama penelitian itu sudah sejauh mana, jadi peta penelitiannya seperti apa gitu. Tapi memang yang diperlukan di sini adalah memilih kata kunci. Jadi dalam hal ini kita sangat diperlukan dari sangat kita perlukan dalam Open Knowledge Match ini, dan Open Knowledge Match ini bisa kita gunakan juga sebagai referensi. Jadi ada namanya sitasi. Jadi kita bisa gunakan sitasi sebagai namanya penguat ya, penguat bahwa memang riset ini masih layak kita teliti dan ada gap-nya gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa akan coba pelajari. Lalu yang ketiga yaitu connected paper. Jadi ketika paper utama yang di dalam Open Knowledge Map ini bisa kita temukan, nanti kita bisa lihat connected papernya. Jadi kita bisa masukkan paper tersebut sebagai yang utama tadi, dan kita lihat dia connect ke penulis-penulis mana saja. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi connected paper ini juga bisa kita gunakan untuk mencari referensi yang terkoneksi dengan paper utama kita. Nah, yang ketiga ini tadi mulai dari Google Trends, dari Open Knowledge dan connected paper ini tidak perlu kita instalasi di komputer kita, jadi bisa langsung ke Google ya, jadi kita bisa langsung ketikkan sesuai dengan alamatnya. Nah, nanti bisa kita langsung gunakan. Tetapi yang akan kita pelajari oleh yang disampaikan nanti Bu Eva tentang Fast Viewer. Nah, Fast Viewer ini perlu juga penginstalan. Jadi ada yang harus kita instalasi ke dalam komputer kita agar kita bisa gunakan. Nah, Fast Viewer ini sangat kita bisa gunakan ketika kita sudah paham tentang yang namanya Mendeley, ya, Mendeley dan publish or vary. Jadi kedua hal ini karena Mendeley saya anggap sudah bisa, jadi nanti Bu Eva akan menerangkan tentang Fast Viewer sama publish or vary atau POP ini. Nah, kedua hal ini perlu ada instalasi. Nanti mungkin Bu Eva yang akan menerangkan lebih jauh. Nah, kalau ada waktu karena Bu Eva ada rapat, mungkin kalau ada waktu kita selesaikan hari ini tentang Fast Viewer dan Publish or Varies. Tapi kalau misalkan belum cukup, bisa kita lanjutkan di pekan depan. Demikian saja mungkin pembuka dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Eva untuk menyampaikan materi tentang Fast Viewer dan Publish or Varies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun Ibu Neni, Ibu dan Bapak, ini mah hanya sekedar sharing aja untuk pengenalan perihal post viewer dengan publish or perish. Jadi izin share screen, Bu. Enggak, Bu Eva. Nah, Ibu dan Bapak, untuk perihal mengenai post viewer ya, kenapa kita perlu perlu sekali mengenal post viewer dan publish or perish. Jadi karena sekarang kita maraknya mencari novelty ya, novelty perihal dari variabel-variabel yang akan kita teliti. Untuk post viewer ini adalah membantu kita untuk mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat variabel A itu apakah masih digunakan untuk yang tahun sekarang atau tidak. Nah, ini gunanya untuk yang ini kita dilihat dari tujuannya apa dulu kan gitu. Dari proses dari biobiometrik ini adalah dianalisis dengan menggunakan post viewer. Sama dengan hal yang tadi mungkin untuk Google Trend ya Bu, itu dilihat dari grafik ya, grafik perkembangan dari salah satu variabel yang akan kita cari. Dan ini pun sama Ibu dan Bapak. Jadi kalau yang untuk post viewer dan publish or perish, ini kita tidak menggunakan data ya, mungkin tidak harus menggunakan data statistik juga, tapi bisa juga hanya memunculkan bagaimana sih keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Nah, apakah memang variabel kita sudah lampau bukan tidak bisa digunakan, tapi sudah banyak sekali digunakan sehingga apa ya, kata kasarnya mah udah pasaran mungkin ya Bu, kalau sekedar nama mah ya. Jadi kita harus apa namanya, me, me, ini merubah variabel dengan istilah-istilah yang baru. Ibu dan Bapak, ini tujuan dari analisis biometrik yaitu merancang dari sistem dan jaringan informasi. Nah, jadi apakah memang kita variabel itu dibutuhkan atau tidak dengan variabel yang akan kita gunakan. Jadi terkadang kita menyambung-nyambungkan variabel, tetapi ternyata pada saat dites di post viewer dan publish or perish ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali gitu. Jadi sehingga kita akan kesulitan mencari jurnal-jurnal yang akan kita jadikan referensi. Nah, untuk ini meramalkan kecenderungan penelitian Ibu dan Bapak. Jadi apakah memang ini masih bisa digunakan tahun sekarang atau tidak. Nah, terkadang kita memang dan istilah-istilah dari variabel pun ini kita bisa dilihat dari post viewer. Ini mungkin hanya teoritis saja Ibu dan Bapak. Nah, ini untuk prosedur analisis biometrik ini adalah kita melihat dari tujuan apa yang akan kita teliti sekarang. Jadi apakah sekarang masih maraknya COVID, apakah nanti variabel yang akan kita gunakan dari tema yang akan kita ambil, apakah sesuai tidak dengan variabel yang akan kita gunakan di penelitian kita sekarang. Nah, dari untuk desain analisis kita ini, kita bagaimana mengkombinasikan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kalau misalkan kemarin kita sudah uji coba ya Bu Neni, ternyata istilah dari kata pun itu berpengaruh sekali untuk mencari keterkaitan variabel yang satu dan variabel yang lain. Jadi perubahan nama pun itu ternyata mempengaruhi signifikansi dari jaringan ya. Mungkin saya katakan jaringan karena ini berbentuknya seperti laba-laba ya Ibu dan Bapak. Jadi jaringan antara variabel yang akan kita cari untuk pengumpulan data jurnal-jurnal yang akan kita tarik nanti apakah sesuai atau tidak. Nah, Punten Bu untuk Eva metodenya di kita ini bisa di menggunakan, Bu Eva, ya punten Bu, bisa ditonjolkan ininya PPT-nya biar full di layarnya. Ini dibesarkan ya. dibesarkan ya. Nah, ini Bu, oke. Betul. Uh, jadi untuk yang analisis ini Ibu dan Bapak hanya menggunakan metode software saja gitu. Jadi tidak harus menggunakan analisis statistik ya. Mungkin kalau kalau dulu kan kita masih maraknya menggunakan statistik, tapi sekarang hanya memunculkan metode software ini saja itu sudah dijadikan novelty. Kemarin ada salah satu jurnal yang mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan statistik, tapi dia memunculkan software dari
post viewer saja. Jadi mereka hanya menampilkan jaringan-jaringan yang ada keterikatan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, dilihatnya dari apa? Nah, ini dilihat dari eh, judul dan variabel dengan menggunakan software. Nah, Ibu dan Bapak, untuk yang bibliometrik ini bisa nanti digunakan pada saat mencari jurnal-jurnal yang akan Ibu Bapak citasi nanti. Jadi terkadang kita mencari di Google Scholar ya, mungkin Ibu dan Bapak. Nah, itu kan memakan waktu lama ya, mungkin satu-satu. Kalau dengan menggunakan post viewer dan publish or vanish itu kita bisa menarik sampai 1000 jurnal yang akan kita teliti sebagai referensi yang akan Ibu Bapak gunakan. Nah, ini untuk analisis dan hasilnya itu hanya seperti sekarang itu adalah penelitian ke literatur review mungkin ya Ibu dan Bapak, karena sekarang sudah mulai dimarakkan dengan menggunakan literatur review. Nah, ini bisa membantu Ibu dan Bapak dengan menggunakan software post viewer sama publish or vanish gitu. Jadi nanti Ibu dan Bapak hanya melihat dari berapa jurnal sih yang akan Ibu Bapak citasi dari menggunakan istilah penelitian literatur review. Nah, Ibu dan Bapak, ini kita juga bisa mencari jurnal dengan mengambil dari data Scopus dengan menggunakan post viewer ini. Tetapi mungkin untuk sekarang ada kendalanya, kita tidak memiliki APK gitu. Jadi APK itu adalah di mana nanti email yang akan kita gunakan itu sudah melink mungkin ya Bu, melink dengan Scopus gitu. Nah, jadi ini mudah sekali Ibu dan Bapak untuk mencari jurnal-jurnal Scopus, tetapi memang ini trouble kita adalah belum memiliki APK yang bisa melink ke Scopus. Nah, ini mungkin dari segi prakteknya Ibu dan Bapak ini bisa memasukkan keyword-keyword yang akan Ibu Bapak cari nanti di post viewer atau publish or vanish. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang masuk di Scopus, ini kalau nggak salah masuk Q1. Ini hanya mencantumkan from bibliometrik saja. Jadi di sini itu sudah mencantumkan bahwa penelitian ini dengan bantuan bibliometrik saja. Jadi ini sudah mulai kita ada yang meneliti ini dengan menggunakan post viewer dan publish or vanish. Nah, ini step 1 dan 2 ini bisa dilihat apakah memang itu sangat tertarik sekali atau memang tidak sama sekali. Nah, kemarin saya ikut salah satu seminar mengatakan bahwa kebaharuan kita itu ternyata judulnya tidak harus ribet Ibu dan Bapak, tetapi ketertarikan dari metode apa yang akan kita gunakan dari penelitian yang akan kita pakai. Nah, ternyata kemarin ada salah satu jurnal yang masuk Q1 itu memang dari luar. Mereka hanya mengambil, mungkin kita kadang berpikir metode apa sih yang akan kita pakai. Terus populasi dan sampelnya seperti apa sih dan bagaimana jumlahnya. Nah, ternyata kemarin masuk di Q1 itu sampel dan populasinya hanya 9 UMKM kan seperti itu. Reviewer dari Q1 mengatakan bahwa oh ternyata ini penelitiannya sungguh-sungguh 6 bulan tidak balik ke negaranya hanya untuk meneliti dari penelitian yang mereka gunakan. Nah, jadi untuk yang ini pun sama Ibu dan Bapak. Jadi dari tujuan yang akan kita pakai, metodenya hanya apa? Ini metodenya hanya menggunakan hasil penemuan analisis dari 962 jurnal artikel yang mereka tarik dari post viewer dan publish or vanish. Nah, ini digunakan untuk mencari ya kebaharuan dari penelitian yang Ibu Bapak akan teliti nanti.
Nah, ini analisis biometrik ini mungkin metodenya ya Ibu dan Bapak, metode yang akan Ibu Bapak lakukan pertama seperti ini, mencari dari analisis bibliometriknya, terus visualisasinya seperti apa, analisisnya seperti apa, dan hanya butuh software saja. Ini hanya software Post Viewer. Terus ini Excel hanya untuk digunakan adalah kalau kata kasarnya eliminasi jurnal-jurnal yang memang kita tidak butuhkan, karena di situ kalau Ibu dan Bapak tidak dirapikan kembali, karena nanti akan banyak sampah-sampah variabel yang ternyata kita tidak butuhkan sama sekali. Nah, di sini outputnya seperti apa Ibu dan Bapak, sehingga penelitian ini dapat perkembangan penelitian dari waktu ke waktu. Nah, Ibu dan Bapak, Post Viewer ini apa namanya, mendownloadnya mungkin awal kita mencarinya seperti ini ya Ibu dan Bapak. Ini gratis, Ibu dan Bapak tidak menggunakan tidak berbayar, jadi Ibu dan Bapak bisa mendownload langsung di Google. Nah, ini prosesnya nanti mungkin akan saya share kembali ya Ibu dan Bapak, cara proses untuk publish or vanish. Nah, nanti tampilannya seperti ini Ibu dan Bapak untuk yang publish or vanish. Nah, ini next ya, saya next dulu. Nah, ini ada APK, terkendala di APK itu pada saat saya mau mengambil Scopus. Nah, ini saya ada tanda kali merah. Ini adalah trouble di Scopus karena kita tidak memiliki APK. Kalau seandainya di sini APK kita masuk, kita bisa apa namanya, mengambil jurnal-jurnal dari Scopus. Ini saya next Ibu dan Bapak, seperti apa tampilannya. Nah, seperti ini Ibu dan Bapak. Jadi ini adalah jaringan-jaringan button-button. Ini maksudnya apa sih? Ada warna kuning, warna biru, hijau, dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu dan Bapak bisa melihat bahwa oh, variabel ini yang saya teliti itu adalah ada kaitannya loh dengan corporate social performance. Oh, ini ambidexterity, oh ada kaitannya loh dengan organisasi ambidexterity. Nah, jadi bisa terlihat ini jaringan-jaringan ini variabel yang akan kita ambil fokusnya lebih kemana gitu. Dan warna ini pun Ibu dan Bapak bisa terlihat ya. Oh, ternyata ini yang hijau lebih tidak terlihat ya Ibu dan Bapak, ini bias sekali. Ini bias, oh berarti ini sudah lampau sekali. Berarti bisa kelihatan, misalkan saya ambil contoh sedang meneliti ambidexterity. Nah, ternyata oh ambidexterity ini lebih cocoknya sama variabel corporate social performance gitu. Tapi apakah memang itu tema yang akan kita ambil atau bukan? Nah, terkadang di sini kita ambil sembarang, yang penting disambung-sambungkan aja deh variabelnya, yang penting selesai deh penelitiannya. Ternyata pada saat dicek di sini, oh ternyata tidak ada jaringan sama sekali dengan variabel yang lainnya. Nah, begitupun seperti itu Ibu dan Bapak, dan ini adalah creative map di mana ada variabel tema yang akan Ibu Bapak seleksi kembali. Apakah memang ini dibutuhkan atau tidak gitu. Jadi nanti bisa terlihat hasilnya setelah kita sudah mengeliminasi atau sortir oh ternyata tidak butuh nih variabel yang ini, oh tidak butuh nih dengan tema yang akan kita ambil. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir sekarang harus menggunakan statistik atau dengan menggunakan yang lainnya, tapi dengan memunculkan ini saja di apa namanya, penelitian Ibu dan Bapak ini sudah menjadikan satu novelty yang bisa di-publish ya nanti penelitiannya, karena ini sudah banyak sekali Ibu dan Bapak menggunakan Post Viewer ini hanya memunculkan gambar ini saja gitu. Hanya menggunakan gambar ini saja bahwa oh ini loh kebaharuan yang akan kita teliti. Jadi bisa terlihat di sini bagaimana kita ada runtun ya, antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Mungkin segitu dulu Ibu Neni.
Mangga Bu Eva, bisa langsung praktek Bu Eva? Boleh, boleh, boleh Masih Bu. ada waktu ya. Boleh, boleh. Jadi kita Bapak dan Ibu kita akan coba praktek bagaimana mendownload dulu FastViewer, lalu mendownload POP, Publish or Perish. Kemudian kita coba bagaimana nanti mempraktekannya. Tadi bagaimana mendapatkan jaringan bola-bola ini. Silakan Bu Eva untuk Langsung ke sini aja apa bagaimana Bu? langsung aja ke Atau langsung ini download aja dulu, dulu ya cara nanti mendownload dulu, Pak. karena untuk mendownload udah Eva share di sini Bu. Mana? Cara-caranya. Oke. Paling di ini aja dibuka aja dulu, nanti dilihat gimananya. Oke. Kita coba variabel yang lain deh. Mungkin Ibu dan Bapak ada yang mau mencoba melihat variabel jaringannya, mungkin bisa di chat Zoom biar nanti terlihat ini loh yang punya Ibu dan Bapak. Oke, Ada ini tuh business ada valuation. ini ada business valuation ini dari Pak Saiful Ramdhani. Ini penulisannya seperti ini ya Bapak, karena Salah kalau itu ada kayaknya. salah Bu Sines. iya, Harusnya salah. Bu Sines ya. Bu Sines harus. Eva, ininya yang ditutup, yang ini Pak, di share-nya yang screen-nya Pak, bisa nggak? Biar kelihatan Eva ngerjainnya. Oh iya ini. Udah Ini muncul nggak Bu? ditutup. Ini apa Enggak, udah ini ditutup. munculin? Ini masih PPT Pak. PPT-nya Oh, ditutup oke, dulu. oke, oke. Pas Nanti stop Eva sharing dulu. screen ya. Screen sharing lagi. Oke. Kita ke publish or perish dulu ya Ibu dan Bapak. Ini yang Pak Ramdhani. Udah muncul Ibu? Sudah Pak ya? Oh, oke. Sudah Pak. Ini kita masukin di sini ada title word sama keyword ya Ibu dan Bapak. Kalau keyword ya mungkin kata kunci yang akan kita ambil. Kalau title ini lebih ke judul Ibu dan Bapak. Nah ini kita coba yang tadi Pak Saiful Ramdhani ini mengenai business valuation. Nah ini ada years ya Ibu dan Bapak, tahun yang akan kita ambil itu sampai berapa tahun sih gitu kan. Kalau biasanya 5 tahun ke belakang ya Ibu dan Bapak, kita rubah di sini 2015 sampai 2021. Nah, ini udah selesai. Di sini maksimum number reviewnya mau berapa sih limitnya kan gitu. Ini sampai 1000, mangga Ibu dan Bapak mau berapa nanti yang akan kita ambil. Mungkin untuk mempercepat saya pakai yang 100 dulu ya Bu Nen. Cukup 100. Ya oke, 100 baru di sini klik search. Nah, ini lagi proses Ibu dan Bapak. Saya ingin hanya mempertajam saja apa yang disampaikan oleh Pak Ulul, terutama adalah verifikasi. Oke, ini udah muncul semua ya Ibu dan Bapak. Ini adalah citasinya. Kita kelihatan berapa. Ini papernya ada 100 yang kita ambil karena tadi di sini sudah berubah 100. Di sini Ibu dan Bapak langsung save result-nya. Nah, di sini Ibu dan Bapak hanya bisa merubah risk-nya saja. Jadi pada men-save pertama Ibu Bapak save-nya adalah risk. Nah, sekarang ini silahkan diganti Ibu dan Bapak. Ini saya ganti business valuation. Oke, setelah udah di-save. Ini untuk yang publish or perish dulu untuk men-save dari ini Ibu dan Bapak. Nah, ini sudah muncul semua jurnal-jurnalnya, ini publikasinya, judulnya ada di sini. Nah, ini judulnya. Jurnal-jurnalnya, ini publikasinya, dan lain sebagainya. Nah, ini kan banyak ya Ibu dan Bapak. Setelah di-publish or perish, Ibu dan Bapak langsung masuk ke post viewer. Di sini Ibu dan Bapak langsung create. Nah, di sini create a map based on next data. Ini langsung next. Karena tadi kita men-save-nya adalah risk, maka diceknya adalah di risk-nya. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada titik-titik 3, ini mencari
tadi ya, data tadi kita di save di mana. Oke, oke, kita tadi. Ininya belum muncul yang publishing, jadi harus ditutup dulu nanti Oh, set yang tutup lain. lagi ya? Heeh. Oh, oke Bu, oke. Ada muncul Bu? Muncul sekarang. Oke, ini saya ulang lagi. Ini sudah masuk ke aplikasi Postviewer Ibu dan Bapak. Maka di sini kita klik create. Di sini create map based of next data. Kita langsung next saja. Nah, ini kita tadi di shape-nya adalah RIS Ibu dan Bapak. Jadi kita langsung di sini centangnya adalah RIS-nya. Oke, kita next lagi. Ini kita ambil data yang kita save tadi di mana. Nah, ini yang tadi kita cari tentang bisnis. Kita next lagi. Nah, ini kita ngambil title and abstract. Mungkin dua-duanya ya, Bu Nani, apa mau title saja? Dua-duanya aja Pak, biar Oke. agak banyak. Kita next. Nah, ini pilihnya full accounting Ibu dan Bapak. Kita langsung cek yang ini. Kita next lagi. Nah, ini ada ini ya Ibu dan Bapak, ada angka-angka di sini adalah kita di sini diturunkan karena di sini kan hanya 7 ya. Nanti kita turunkan jadi dari 849 itu hanya 8 yang sesuai. Nah, kita turunkan mungkin di 2 saja ada 189. Oke, kita next lagi. Ini sesuaikan dengan jumlah termnya Ibu dan Bapak. Kita sesuaikan 189. Kita next. Nah, ini yang saya tadi katakan sampah-sampah itu Ibu dan Bapak. Kalau misalkan kayak seperti ini, apa sih ini tuh absurd model tuh, oh ini nggak penting, ini bisa Ibu Bapak hapus. Oh, misalkan ini Indonesia hanya negara, penting nggak sih buat tema yang akan kita ambil? Oh, mungkin tidak penting, kita bisa dihapus. Nah, ini Ibu bisa mensortir ini yang akan mungkin berdampak lama ya Ibu dan Bapak karena harus mensortir satu-satu. Nah, kayak misalkan, oh ini statistik butuh nggak ya? Oh, mungkin bisa digunakan atau jadikan referensi. Nah, ini sampai akhir ya Ibu dan Bapak, sampai ini habis. Ini kita mensortir ya, apa yang memang kita butuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Setelah kita sudah selesai di sini, Ibu dan Bapak, baru di sini kita finish. Nah, Ibu dan Bapak, ini kelihatan ada button-button seperti ini. Ini ada hijau, ada merah. Oh, ini udah lampau banget nih perihal finansial. Terus ini manajemen juga, dan ini juga country kan tadi ini tidak disortir ya Ibu dan Bapak. Jadi banyak sekali variabel yang sama sekali kita tidak butuhkan masuk ke sini. Nah, ini bisnis ini ada kaitannya dengan yang mana Ibu dan Bapak. Ini bisa dilihat, oh lebih ke marketnya masih ada. Oh ini loh ke e-commerce ada kaitannya. Nah, ada di sini bisa melihat tahunnya Ibu dan Bapak. Nah, apakah ini, oh ternyata yang hijau ini ya, yang hijau itu digunakan terakhir di 2019. No, ini loh yang lebih baru itu warna kuning, ternyata bisnis analisis gitu. Jadi mungkin Kang Saiful bisa bukan merubah ya, apa ya? Apa? Ini kembali apakah memang ini tetap akan menggunakan variabel ini atau mau ngambil yang terbaru di sini. Misalkan ini bisnis analysis, ini juga misalkan ada variabel yang lain selain dari bisnis valuation. Nah, ini
warna-warna seperti ini adalah mengidentifikasi sejauh mana kebaharuan kita menggunakan variabel tersebut. Itu Ibu dan Bapak sedikit sekilas penjelasan dari post viewer dan publish or perish. Begitu Ibu Neni. Ya, terima kasih Bu Eva. Prakteknya sudah dimulai. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya yang tadi dari publish or perish, kita sebaiknya kita save list itu masuk ke Mendeley dulu untuk memperbaiki apakah judul sama apa namanya abstraknya sudah komplit belum. Kan kadang ada yang belum komplit di dalam misalkan kalau kita di dalam Mendeley kan kita bisa mengkomplitkan abstraknya dengan klik loop up-nya DOI misalkan, sehingga nanti bisa lengkap semuanya. Nah itu lebih baik, dan kita bisa juga tadi namanya membersihkan jurnal-jurnal yang nggak pentingnya tuh di situ. Memang itu yang lamanya di sana Bu Eva ya. Kemudian mungkin Bu Eva tadi tambahannya untuk yang pengambilan di publish Alferis kan bisa nggak yang untuk jurnal aja Bu Eva? Tadi ada buku, ada ada segala book macam. ya, itu bisa Bu, Harusnya kan itu jurnal aja gitu kan? ya Gimana bisa caranya? Bu. Silakan coba Bu Eva. Ini yang tadi pada saat di sini kan Bu, ini ada centang. Oh, bentar Bu, saya share screen dulu. Sharing lagi Pak. Nah, ini kelihatan ya Ibu dan Bapak. Sudah muncul ya Bu? Sudah. Nah, ini kalau seandainya ada di sini ya Ibu, tipe yang akan kita ambil ya, ini nih kelihatan ada, oh ini booknya, ini bisa tidak dicentang Ibu, gitu. Jadi nanti pada saat pengambilan, oh ini adalah bentuk jurnal atau bukan, Ibu bisa apa namanya, melihat dari sininya. Tipe-tipenya seperti apa, nanti kalau misalkan ini, oh ini mah hanya buku, tidak dibutuhkan, Ibu centangnya dihilangkan saja, gitu. Jadi semua juga di sini Ibu dan Bapak bisa mensortir ya, mensortir apakah memang ini judul ini ya, Ibu bisa Bapak baca mungkin, oh judul ini business valuation, oh ini saya gunakan, bisa dicentang. Dan ini adalah citasinya, bisa dilihat dari semua di sini Ibu dan Bapak. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak tidak dibutuhkan ini, oh saya nggak perlu nih ini dicentangnya dihapus saja, gitu. Semua ada di sini pada saat kita mau men-save jurnal dari publish or perish. Kalau misalkan dari post viewer juga kita bisa pakai dari Mendeley ya Ibu, mungkin bisa kita bahas di minggu depan ya pada saat kita menggunakan Mendeley ya Bu Nen, apa gimana? Bu Eva ada nggak di Mendeley-nya? Mendeley. Enggak Bu? Ada, bentar Bu. Nah, ini kalau misalkan kita mau langsung ngambil dari Mendeley ya Ibu dan Bapak. Jadi si posisinya itu harus sudah ada ini ya, PDF di sini. Kadang kita kan di sini ada yang kosong ya Ibu dan Bapak. Nah, ini mungkin sudah lengkap, ada apa namanya?
ada PDF-nya. Ya, ini ada bentuk PDF-nya, jadi kita bisa diambil ya. Kita Belum muncul, Pak. Mendelanya belum Belum muncul, Bu. muncul. Ya, Oh, Kak, bentar. Coba kayaknya yang Ibu. Belum, Bu. mana yang Yang saya Mendeley Mendeley. yang Ibu. Oke, tunggu sebentar, saya belum buka Mendeley. Belum, Bu. Tapi saya publish or perish-nya harus nggak bisa, Pak. APK-nya Ibu nggak pakai APK nggak Saya nggak masalah, Bu. punya. Bentar. APK saya nggak punya. Nggak apa-apa, pakai yang Google Scholar aja. Nggak, publish or perish-nya saya rada bermasalah. Oke. Kita langsung aja ini ya, yang tadi. Yang pakai Force Viewer-nya ya, Bu Eva ya. Oh iya, Nanti iya, Bu. coba Langsung ke itu sama aja. Eva ya. Sama Eva dikasih petunjuk ya. Iya. Ya sama Ibu juga sama. Saya mah hanya menjalankan. Tuh, nanti masih loading. Kayaknya memang bermasalah. Oke. Jadi nanti belinya ginian. Ada suara, Neng. Kalau ya, Pak. Susah, Pak. Ada nggak? Ada ini. Ini Mendeley-nya ya, Pak. Nanti di dalam Mendeley ini, kalau misalkan kita sudah memiliki satu folder tentang Mendeley bahan kita, misalkan ketika memang di dalam Mendeley-nya sudah ada judul dan sudah ada abstrak, itu bisa kita gunakan ya, walaupun tadi tidak ada PDF-nya Bu Eva, jadi sebenarnya bisa juga kita gunakan. Nah, misalkan setelah kita buat ini, kita save as ya, kita klik kanan, kita save as-nya di mana ya? Nah, ini saya lupa save as-nya di mana, Pak. Nah, itu. Nah, itu, Bu. Mana? Bukan ya, ekspor ya? Iya. Ekspor kita buat, misalkan tadi learning loss. Pakai RIS, Bu. Nanti ganti dengan RIS. Kalau di blok semua juga bisa, Bu. Kan satu folder. Kalau satu folder kan bisa. Oh iya boleh. Kalau satu folder ya. Boleh, ya. Saya kan satu folder tadi. Boleh. Terus kita buka ini. Bukannya langsung disinkronize, Bu? Langsung disinkronize gimana, Bu? Sinkronize kemana, Bu? Itu kalau bentuknya belum RIS, Bu. Jadi iya, kalau harus RIS dulu kan? Harus dirubah dulu ke RIS. Nah, ini setelah itu kita create. Kita tadi create app map yang bawah, Bu. Create a map based on data. Lalu nanti kita read manager. Next, nanti kita ambil ini. Langsung kalau langsung disinkronize nggak bisa ya, Bu Nen? Disinkronize dari mana, Bu? Mana tadi yang saya buat? Di folder Ibu tadi masuk ke mana? Di foldernya mana? Nah, itu dia. Ibu Neni, di download kali. Di download. Nah, ini lihat. Oke. Next. Lalu next. Nah, ini tadi full accounting. Nah, ininya apa, Neng? Biarkan aja ya? Nggak usah, Bu. Biarkan aja. Lalu ini kita sudah 2, tapi cuma 6. Memang sedikit ya, berarti ya? Cukup. Lalu next. Ini kita 2. Berapa tadi ini? 6, Bu. Sesuai dengan jumlah tadi ya? Enggak, sesuai dengan jumlah folder. Jumlah tadi yang 6, threshold-nya ya? Cuman sedikit berarti ya, ini bola-bolanya. Berarti kan cuman gini doang ya? Iya. Gitu. Itu permasalahannya apa? Kenapa Bu Eva kok bisa? Kan Ibu
tadi itunya hanya sedikit Bu, yang dimasukin ke dari Mendeley-nya itu hanya Oh, mungkin mungkin di hanya satu foldernya ini ya, hanya saya sedikit ya. eh, Jurnalnya yang diambil hanya sedikit. iya kayaknya ya. Ya. Jadi memang Jadi hanya hanya ini. diambil Atau mungkin dari hanya satu jurnal ini ya, Pak? Kayaknya mungkin yang tadi Ibu saya yang save tadi S-nya satu folder dari jurnal kali. Mendeley-nya ada berapa jurnal yang Kayaknya yang diambil? save S-nya saya kayaknya Satu salah. kayaknya, cuma Kayaknya hanya satu, learning. iya, bukan Ya, ini, learning ya aja. kayak tidak diblok ya. Ya, Benar nggak harusnya diblok. diblok ya. Harus diblok dulu semua, Oh, oke. baru dipindahkan. Oke. Jadi kalau hanya satu, ini terlihatnya hanya variabel yang kita ambil secara ini mungkin Nah, dikatakan tadi ini hanya satu cocok soalnya, gitu. jadi jelek Iya, ya. satu. Oke. Jadi yang muncul hanya di dalam jurnalnya aja, oh variabel ini aja gitu, Bu. Mm-mm. Tadi berarti ini jelek ya. Coba Iya. kita create lagi ya. Coba create lagi. Ini tetap sama. Ini mungkin lebih banyak. Karena saya tadi salah. Nah, ini lebih banyak nih, Pak. Nah, itu Nah, betul. tadi saya hanya Turunkan. salah. Tadi kan hanya Apa 6. dokumennya Yang yang akan satu. muncul tadi 6, Sekarang Bu. 113 Nah, nih itu kalau saya 2. 113. Ya, berarti ini Ya, betul. 113. Oke, next. Nah, ini anggap aja ini sudah saya bersihkan mungkin ya. Nah, ini lamanya tuh di sini Bapak dan Ibu ya, Iya, betul. untuk membersihkan mana variabel yang kira-kira cocok atau tidaknya. Kalau tidak berkaitan, kita tidak ada. Nah, ini mau kacau, Pak. Wah, Ini berarti jelek banyak bisa. yang sampah ya. Bukan jelek sih, Berarti maksudnya ini liar gitu. Kurang bagus liar lah ya, kalau dikatakan. tidak ada masuknya ya. Tidak bisa dianalisis kalau kayak ini ya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Itu. Jadi kalau kita sama teman-teman bilang kalau melihat gambar seperti ini, oh ini kurang bagus gitu. Nah, ini karena tidak kita bersihkan tadi yang 113 Iya, betul. itu ya. Betul. Threshold-nya itu tidak kita Masuk ke bersihkan. sini semua. Coba yang di tidak perlu overlay-nya, masuk. Bu, overlay-nya itu lihat tahun. Nah, ini tahunnya yang kuning masih lumayan bisa sih, di 2021. 2021 ini kan Nah, baru-baru ini. tentang itu Bu, apa basis education ya? Nah, itu. Ya. Berarti yang ungu Complementary itu basic. udah terakhir di 2020. Iya. Tapi Mbak baru semua ini. Artikelnya soalnya baru semua. Oh, ya pantes. Berarti munculnya di 2020 Cuma sampai memang 2021. ini saya Kalau yang tidak tadi apa kan di 2015 sampahnya tidak saya buang ya. munculnya. Ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Eva. Siapa lagi yang mau coba? Ibu Eva ini udah mau mau meninggalkan. Atau Paling gini nanti Bu, sama lebih baik Ibu. praktek. Iya, Prof. Gimana, Iya, Prof? Ini saya ketinggalan nih software-software baru nih, jadi kan lama mikirnya. Pikirannya banyak iya, tapi memang agak lama, gitu. Prof. Kalau untuk ada software kan, download softwarenya lama banget itu, Prof. Memang karena nanti prosesnya itu nggak bisa berapa menit ya, Bu ya? Enggak, kalau Nggak apa-apa, jaringannya tapi bagus kan- mah cepat. Kalau Tapi jaringannya bagus cepat, Pak. tapi kan kalau- Nanti Eva langkah-langkah Paling minggu depan ya kita coba langkah-langkahnya ya. langkahnya instalasi Bu, ya. minggu depan mulai dari Pak komputer nih fungsinya apa, dikasih contoh gitu. Ini sudah Eva masukkan Bu langkah-langkah untuk cara mendownload. Aku bisa Paling di-share, nanti minggu depan bisa dipraktekkan mungkin Bu. Diulangi lagi. Ya, Bu Neni Iya, perlu Prof. tuh teman-teman Iya. tuh. Iya, Prof. Prof. Ini Bu Eva kasihan udah ditunggu rapat. Keep. Mau ada rapat, Enggak, Prof? Nggak apa-apa, yang Ya. penting saya Iya, terima tahu kasih lah Eva ini. ya. Iya. Iya, Ibu Prof, hatur nuhun Ibu dan Bapak semuanya, paling nanti Sama-sama. diperjelas sama Bu Neni. Iya. Ya, monggo. Iya, Ya, hatur Bapak nuhun Ibu, Bu. sambil Izin live ya, Bu. Ya, Nun. Ya, Mun. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya terhadap materi dari Bu Eva. Terima kasih. Aplaus buat Bu Eva. Bu Eva, terima kasih sekali telah memberikan materi hari ini. Nah, karena waktu kita masih ada, saya akan coba memberikan tadi yang tidak usah diinstal. Kalau tadi yang Bu Eva, FOSViewer sama
Paris paper Publish or Perish ya, salah. Publish or Perish-nya itu perlu diinstal. Nah, sekarang kita akan mencoba aplikasi yang tanpa diinstal. Bapak dan Ibu bisa membuka Google-nya. Kita akan mencoba tadi ada tiga aplikasi, yaitu pertama tentang Google Trend. Jadi kita nyoba Google Trend. Nah, Google Trend ini untuk mengetahui tren yang pencarian di Google. Jadi kalau kita meneliti topik yang kira-kira tahun depan masih diminati orang, nah kita lihat trennya. Jadi tren itu apakah masih dilihat atau tidak, gitu ya. Jadi ini perlu jadi apakah yang akan kita teliti itu masih menarik enggak untuk ke depannya. Nah, sebenarnya Google Trend ini sangat bermanfaat ketika bagian pemasaran atau melihat produk dan lain sebagainya, biasanya menggunakan Google Trend ini. Tetapi Google Trend ini juga bisa kita gunakan sebagai melihat kemungkinan ke depannya masih dicari orang apa enggak. Jadi gitu, kita tinggal masukkan di sini saja kata kunci yang kita akan ambil, begitu ya. Kita bisa mengambilkan kata kunci apa ya, misalkan Bapak dan Ibu bisa apa ya, tadi saya boleh Bu, boleh Bu, nanti di-share di ini tulisannya, nanti saya masukkan ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ini hasil dari Google Trend. Jadi hasil dari Google Trend ini bisa kita lihat apakah hanya khusus Indonesia atau untuk seluruh dunia. Jadi seluruh dunia kita bisa lihat penelitian seluruh dunia, lalu kita bisa melihat misalkan 5 tahun terakhir, gitu ya. Kita tinggal diklik di sini past 5 years. Lalu ini kalau kita lihat kan trennya masih naik, begitu ya. Kalau begitu ini materi atau tentang learning loss masih dicari orang, gitu, karena masih menaik, begitu. Kemungkinan juga akan menaik. Nah, ini kategorinya, semua kategori, atau kalau kita misalkan hanya buku dan literatur, ini bisa diganti. Lalu ini web search, ini dari web search. Ini mudah, gitu ya, kita lihat. Lalu kita bisa turun ke bawahnya untuk melihat negara-negara mana saja yang membicarakan hal ini. Yang banyak membicarakan hal ini kalau kita lihat adalah Cina, lalu kemudian South Korea dan seterusnya. Apakah Indonesia kurang? Berarti Indonesia jatuhnya di mana? Nah, ini bisa kita lakukan dan kita bisa jadikan ini sebagai rujukan, gitu ya, bahwa di Indonesia masih kurang tentang pembicaraan ini, sehingga masih ide ini masih bisa menarik untuk kita teliti, misalkan seperti itu. Nah, lalu di bawahnya juga kita bisa relatif yang berhubungannya. Nah, ini kita bisa melihat apa sih yang berhubungan, yang pencarian tentang learning loss ini. Nah, kita bisa lihat ke topnya. Kita ubah di sini ke top. Nah, nanti kita lihat, oh ternyata deep learning yang banyak, ya, lalu loss function dan seterusnya. Ini bisa kita lihat dari pencarian. Ini relatif topik, jadi dengan learning loss itu apa saja, ini juga sama, bisa kita lihat topnya seperti apa. Ternyata topiknya memang tentang pembelajaran. Nah, ini berarti paling banyak, gitu ya. Jadi kita bisa memberikan gambaran bahwa kecenderungan saat ini seperti apa di dunia, gitu. Kalau kita khusus Indonesia, tadi kita tinggal khusus Indonesia, ganti di sini Indonesia, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, itu mudah, gitu ya. Jadi ini tanpa perlu kita menggunakan aplikasi, ya, tanpa kita maksudnya tanpa mendownload, ya, menginstall. Jadi kita langsung melihat trennya. Jadi kalau topik Bapak dan Ibu ternyata apakah masih menarik enggak, ya, kita masukkan ke sini. Kita lihat, masukkan, kalau masih menarik berarti penelitian kita sepertinya beberapa tahun ke depan masih dicari orang. Nah, ini salah satunya.
Kemudian tadi yang kedua adalah open acknowledgement. Jadi kalau kita misalkan menganggap learning loss ini masih menarik, maka kita yang kedua kita bisa lakukan di open. Ini open acknowledgement. Ini juga tidak perlu diinstal Bapak dan Ibu ya. Wah, kenapa ya? Kenapa open acknowledgement? Nah ini. Oke. Open acknowledgement ini tidak perlu juga diinstal ya. Di sini juga hampir sama dengan tadi Force Viewer. Ada bulet-buletan gitu ya, ada bulet-buletan dan ada korelasi gitu ya. Ini juga bisa kita gunakan. Pertama di Open Acknowledgement itu ada dua base yang dua sumber datanya. Dia dari mana aja? Kalau Bapak dan Ibu PubMed ya, jadi kita klik PubMed. Tapi kalau kita all disiplin, base jadinya base. Kita ambil yang base. Kemudian kalau kita ingin perinci lagi apa aja yang akan kita ambil, kan tadi kalau kata kuncinya kita ambil learning loss ya, learning loss. Nah ini kita bisa misalkan waktunya kalau off time itu dari 1665, jadi sangat terlalu panjang gitu ya, maka nggak usah all time. Kita ambil misalkan 5 tahun terakhir, kita pakai custom rank. Kalau last year berarti hanya 1 tahun terakhir. Kalau kita ambil custom rank, jadi kita bisa mulai dari tahun tadi 2015 sampai misalkan sekarang sudah 2021. Lalu ini most relevant, yang relevan dengan kita, jadi yang dengan topik ini. Lalu dokumennya satu tipenya adalah dokumen, ini high metadata. Ini tipe dokumennya banyak macamnya ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat, kita cukup yang karena kita berkaitan dengan jurnal atau newspaper artikel, maka kita pakai yang ini. Lalu kita go. Nah ini memerlukan beberapa detik untuk pembuatan map. Dan keuntungan dari ini, Open Acknowledgement ini adalah kita bisa membuat sitasinya. Jadi di dalam artikel kita bisa masukkan ini sebagai sitasi. Karena dia akan membuat nama link webnya, link URL-nya. Dan itu bisa kita buka lagi gitu ya. Link URL itu bisa kita buka setelah kita membuatkan. Dan ini open ini adalah gratis ya kan, bertujuan untuk meningkatkan penelitian. Jadi kalau berkaitan dengan penelitian dan pendidikan ini gratis. Ini memang agak cukup lama kita tunggu. Memang perlu jaringan yang baik dan kata kunci yang tepat gitu ya. Kata kunci yang tepat yang harus kita ulang-ulang gitu. Karena belum tentu misalkan kata kunci itu ternyata dipakai banyak orang. Ini nggak tahu karena mungkin kita ambilnya 5 tahun. Oke. Nanti kita coba dengan kata kunci yang lain ya. Ini kata kuncinya kayaknya kurang diminati atau nggak tahu. Ini susah sekali mendapatkan mapnya. Biasanya 20 detik sudah selesai. Nah, ini udah selesai. Ini mapnya gitu ya. Ini tentang bulat-bulatan yang besar itu menunjukkan topik ini, ada topik-topiknya ya. Ini tentang deep learning, deep metric learning, multi-text learning. Nah, ini bisa kita buka apakah artikel ini semua ada yang cocok, apa yang menarik buat kita atau tidak gitu, yang pas dengan yang akan kita teliti. Nah, tanda ini open access, jadi PDF-nya bisa kita ambil. Nah, ya bisa kita download. Ini adalah sangat bermanfaat bagi kita. Ada beberapa yang bisa kita ambil dari sini langsung kita baca juga bisa, misalkan ya. Kalau ini ternyata yang menarik, salah satu yang menarik bisa kita ambil dan kita bisa copy, misalkan ya kita gunakan yang
yang ketiganya tadi connected paper, untuk melihat paper mana yang saling berkoneksi. Ya, jadi di sini kita melihat ada yang kecil, gitu ya. Yang kecil berarti ini hanya sedikit artikel yang ada di sini tuh. Di sini hanya ada 2. Ya, ada 2 yang berkaitan dengan kata-kata learning loss tadi. Tapi memang Bapak dan Ibu, karena ini learning loss, jadi kata-kata learningnya saja itu ada, gitu ya, learning, dan ada kata-kata loss juga ada. Jadi kadang ada yang tidak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi loss-nya bukan tentang learning loss, tapi ada yang lain, gitu ya. Karena yang tadi dia hanya kata per kata, learning and loss, gitu ya. Nah, ini juga kata kunci bisa double ya, bisa 2, bisa 2 kata kunci. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada yang kalau ini kan bertumpuk berarti pernah ada irisan. Tapi kalau yang ini dengan ini tidak ada irisan. Nah, irisan dari sini berarti topik ini dengan yang ini belum ada yang membahas begitu, topik ini dengan ini. Nah, ini mungkin bantuan dari Open Knowledge Map. Nah, ini citasinya ya, citasinya bisa kita ambil. Nah, ini citasi ini bisa kita referensi kita. Ya, saya ambil contoh referensi yang pernah saya buat juga Google Map-nya. Nanti kita coba lihat. Saya stop dulu. Saya buka referensi mana Nah, ini. Nah, ini adalah misalkan Open Map yang pernah saya buat waktu dengan Bu Eva kemarin, kita coba tentang Open Knowledge Map. Nah, misalkan ini sudah kita jadikan referensi, ini bisa masukkan ke Mendeley, tapi masuknya secara manual, ya, entry manual dengan web page ya, web page di mana ada HTTP-nya. Nah, kita kalau mau klik ini gambar yang tadi, ini kita klik dan kita masukkan ke Google, nanti maaf ya ini bolak-balik. Nah, kita masukkan ke Google dengan map, kita akan ketemu mapnya gitu, map yang pernah saya buat. Jadi memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini misalkan ini tentang literasi TIK dengan dampak pendidikan. Nih saya telah membuat. Nah, ini bisa tadi digunakan sebagai referensi. Jadi ini bermanfaat gitu ya untuk penambahan tulisan kita. Jadi kalau kita sudah membuat beberapa argumen tentang pentingnya topik ini kita teliti, kan lebih aman gitu ya, lebih tenang kita melakukan penelitiannya. Ya, tadi ada kita coba dengan materi lain ya. Kita coba tentang liquidity measure. Kita coba di open. Nah, ini bisa diulang, ganti-ganti ya Bapak dan Ibu, bisa kita ganti ini liquidity measure. Oke. Kita sama custom rights-nya 5 tahun ya. Kita coba apakah ada apa tidak. Ini memang memerlukan waktu ya, harusnya sih sekitar 20 detik. Tapi tadi tergantung dari banyaknya artikel. Kalau artikelnya banyak ya tambah banyak lagi. Tapi kalau artikelnya hanya sedikit, hanya 1 tahun terakhir biasanya secepat. Apalagi kalau all time kadang error. Karena saking banyaknya jadi tidak bisa tergambarkan dengan baik. Ini masih memerlukan waktu. Ya, alhamdulillah beres.
Nah, ini yang punya Bu Erna. Tapi tadi kita di dalam artikel-artikel biasanya yang kita teliti itu yang paling besar dulu ya. Jadi yang paling besar-besar karena kemungkinan artikel yang cocoknya di situ banyak gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan pencarian dokumennya. Tadi ini adalah yang terbuka, adalah yang open, jadi bisa kita download, bisa kita baca, dan kita bisa jadikan referensi. Misalkan ada yang menarik yang bisa kita ambil, ini nggak bisa di copy ya judulnya. Kita bisa ambil judulnya, lalu kita melihat ke connected paper yang satu lagi ya. Satu lagi tadi artikel aplikasinya yaitu connected paper. Ini paper kan. Satu lagi adalah connected paper. Nah, connected paper ini misalkan ada tadi paper satu kita temukan yang utamanya, kita bisa masukkan ke sini judulnya, lalu kita lihat grafiknya. Tapi ini terkait dengan penulis-penulisnya. Jadi kita melihat apakah si artikel itu lihat penulisnya. Jadi kita lihat, nah ini tunggu sebentar, kita bangun sekitar berapa persen ini ya. Grafiknya sedang dibangun. Ini grafiknya membangun adalah para peneliti. Nah, ya ini ya. Ini adalah nama-nama peneliti. Jadi yang measuring itu di sini ya. Ini kalau kita perbesar, nah ini ya. Ini berarti dia mensitasi atau punya sitasi juga di Dolares tahun 2014. Lalu juga yang lainnya ya, ini ke sini ada, ke sini ada. Jadi ini adalah nama-nama penulisnya. Jadi kita harus yakin dulu artikel utama kita. Jadi artikel utama itu kan kita akan tahu dia mensitasi siapa aja begitu. Nah, gitu ya. Jadi itu bisa kita ambil juga untuk membantu mencari referensi. Ini connected paper. Nah, itulah Bapak dan Ibu, ada beberapa aplikasi yang saya kira sangat bermanfaat untuk kita ketika ingin menulis sebuah artikel atau meneliti sebuah penelitian. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang memiliki pengalaman yang lain, mungkin silakan untuk berbagi, juga kami sangat menanti. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang punya, apakah ada aplikasi yang mungkin saya juga belum tahu, yang Bapak dan Ibu sudah tahu, kita bisa sharing-sharing di sini. Mungkin ingin saya tegaskan tadi kata Bu Eva kan katanya kita tidak perlu lagi statistik. Ya, kalau kita memang berbicara literatur review, memang kita tidak perlu statistiknya. Ya, jadi tetapi kalau kita berbicara empirisnya tetap. Kalau kita berbicara empiris, statistiknya harus ada tetap. Cuma kalau kita berbicara literatur review, tadi yang kata Eva itu sebenarnya yang analisis bibliometrik adalah digunakan untuk literatur review. Jadi memang sebuah asalnya bab 2 itu bisa menjadi sebuah artikel begitu. Nah, bagaimana menjadi sebuah artikel itu kan hanya tulisan-tulisan orang gitu ya. Nah, itulah dengan menggunakan analisis biometrik. Jadi dengan analisis yang jadi memang terkesan sangat ilmiah gitu ya. Sangat ilmiah dan tidak perlu memang statistik kalau dalam referensi gitu. Nah, itu mungkin yang perlu saya tambahkan atau saya inikan tentang yang tadi Bu Eva bahas. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin menambahkan atau sharing-sharing atau mungkin menanyakan sesuatu, silakan. Semoga Bu Neni, saya pernah Bu Neni, saya pernah dengar itu. Jadi sebetulnya kita juga tidak harus mengembangkan jurnal juga, tapi maksudnya kita juga menulis jurnal, mereview dari beberapa jurnal itu gimana? Itu saya pernah diberitahu itu
Bu, itu juga sedang tren gitu, banyak diterima karena kan saking banyaknya tulisan orang menjadi bingung gitu, apa sih ininya, tapi mereview dari beberapa jurnal yang bagus kemudian jadi jurnal lagi. Jadi jurnalnya itu adalah hasil review ini. Nah, itu gimana, Bu? Saya baru dengar sekilas itu, tapi teman-teman setahu saya memang ada Prof yang seperti itu. Setahu saya ada Prof yang seperti itu. Memang dari yang saya punya referensi, misalkan saya punya referensi juga membahas itu. Jadi dari beberapa artikel orang lain dia kumpulkan gitu. Lalu dari situ dia misalkan dia bisa menulis lagi artikel baru begitu ya. Jadi memang dia kumpulkan misalkan dari se-ASEAN, yang daerah ASEAN semua, lalu daerah Asia Timur dia kumpulkan. Jadi disatukan menjadi satu negara, satu dunia misalkan. Ya, itu bisa menjadi sebuah artikel lagi. Beliina cantan naon tadi teh? Sugan teh jauh. Iya, Bu, bisa itu. Katanya itu juga bagus, Bu. Lagi tren juga karena orang itu biasanya terbatas analisisnya gitu. Betul, ya, Prof. Cuma memang itu perlu orang ahli. Kalau saya belum ahli, Prof. Kalau saya belum ahli menilai artikel orang, takutnya saya juga belum mengerti. Kalau Prof dia kayaknya sudah expert bisa, Prof. Kalau saya sendiri, aduh belum berani, Prof. Kalau analisis sih oke, Bu. Ya, saya kan pernah ditawarin juga waktu meneliti itu. Ada sih kontrak saya dengan high consultant di ini, akibat saya ya itu berhubungan terus ini udahlah ini aja. Tapi waktu itu saya lapor dikti, Pak gimana, kan kalau saya neliti dengan high itu tidak bisa dilaporkan karena dia kan komersial. Dia komersial, Bu. Jadi kita hanya ujung-ujungnya aja yang boleh dibuat laporan, yang lainnya menjadi haknya dia gitu loh. Nah, waktu itu belum ada jawaban, saya belum berani, tapi kontrak saya pegang masih ada gitu. Terus teman-teman di ITB udahlah menganalisis ini kan banyak orang neliti ini, analisisnya cuma sedikit, ya analisisnya sedikit, kita cobain banyak lah katanya. Itu gitu loh, Bu. Kalau bisa, aku juga belum tahu itu, cuman memang dikasih tahu waktu itu. Oh, bisa ya, Bu ya? Bisa, Prof. Kalau udah ahli sih kayaknya bisa, Prof. Untuk nambah analisis gitu kan? Bisa, Prof. Kalau saya sih kan saya sendiri, aduh saya ilmunya belum seberapa, Prof. Oh jadi ya, nggak kan berani. Banyak ini sudah saya belum kan berani, dengan ngumpulin ini kan, dengan ngumpulin ini kan lebih gampang gitu, Bu. Sebetulnya lebih mempermudah. Saya tuh kan kadang-kadang mau membuat hal yang baru masih mikirnya terlalu lama gitu loh. Iya, Prof. Dengan menggunakan bibliometrik ini bisa, Prof, sebagai analisis tadi. Jadi kita memang tidak perlu ke empirisnya, tetapi kita memang menganalisis artikel-artikelnya. Yang lamanya di situ adalah membaca artikel dengan benar. Karena kalau tadi kan kita coba ya asal ya kayak gitu, memang hasil yang namanya kan tools ya, alat. Kalau kita buat ya pasti keluar hasilnya. Cuman apakah hasil itu berbunyi atau tidak kan tergantung tadi dari penelitinya. Jadi ketika peneliti memang membaca dengan benar artikel-artikelnya, dan ini yang benar-benar disortir, yang menjadi apa, yang akan kita lihat jaringannya itu pasti bagus begitu. Hasilnya pasti bagus. Iya, ini ya, bantu banget kalau saya sih. Bantu banget dari ini, kan bisa ditebak kalau saya baca jurnal kan, oh ini apa, lihat dari abstraknya, lihat dari ininya, metodenya gitu ya. Ya oke lah, Bu, kalau bisa lebih praktek nih lebih. Iya, Prof. Lebih cepat. Mudah-mudahan kita kan banyak proposal nih yang masih question mark nih, Bu. Iya, Prof. Mangga. Yang lainnya silakan Bapak dan Ibu, monggo. Terima kasih loh, Bu Neni. Ya, terima kasih, Prof. Mau berbagi dengan kami. Iya. Saya kalau punya bekas yang dari Elsevier boleh saya share ke Bu Neni, nanti bisa dipakai. Jadi dari bekas dikti dulu kan diminta untuk apa? Riset multidisiplin yang baru-baru supaya apa, untuk menaikkan Indonesia itu. Ya, jadi nanti saya share lah ke Bu Neni. Kemarin terima kasih, Prof.
Iya, terima kasih. Sama ini Bu, apa ya, cara berhubungan dengan saintis asing. Iya, Prof, gimana, Prof? Aduh, saya juga kurang, saya kalau relasi memang kurang, saya akui saya kurang Jadi banyak ada relasi. yang namanya 6 degrees network. Nanti saya kirim dulu, kita pelajari bersama. Ya, boleh. Saya dulu karena diundang, karena harus membuat proposal bersama, Bu, dulu. Nah, terus diundang, kita share gitu loh, saling sharing, gimana sih itu kok bisa ini kita mentok di sini, hubungannya di mana-mana, kita kenal kagak gitu ya, pasti dikesampingkan, nah, caranya gimana gitu, Bu. Boleh, Prof. Ya. Kami tunggu, Prof. Ya. Oke, Bapak dan Ibu yang lainnya, siapa tahu ada yang menyumbang saran dan lain apa yang akan kita lakukan minggu depan. Silakan Bapak dan Ibu, kalau memang diperlukan kita akan adakan lagi, atau kalau memang sudah cukup nanti kita akan mencari materi yang lain untuk coachingnya. Saya kira sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan sarannya. Atau ada yang ingin mencoba, nanti kami buka, mencoba mencari praktek, begitu Bapak dan Ibu? Iya, Bu, kalau bisa datang, Bu, kan sudah mulai. Offline, Bu? Mau offline, Bu? Aduh, offline. Nggak apa-apa, offline, Bu. Nggak usah 6 orang, nanti 6 orang bisa ngajarin berapa orang, gitu aja. Siap, Prof. Siap, Prof. Kalau di LPPM kami terbuka kapanpun yang ingin belajar di sini silakan. Yang ingin konsultasi tentang proposal hibahnya, karena ini sudah bulan Desember, saya kira sebentar lagi mau memasuki Desember, jadi sebentar lagi kita akan harus hibah, mensubmit hibah proposal. Nah, itu juga kami tunggu, tapi ya pintu kami selalu terbuka untuk selalu bertukar pikiran untuk memperbaiki dari proposal Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bisa sukses nanti ke depannya. Ya. Saya pikir sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu. Apa sudah cukup hari ini? Cukup dulu, Bu. Saya akan coba dulu, nanti saya juga. Iya, Bu. Terima kasih. Mungkin saya cukupkan hari ini pertemuan kita. Saya mohon maaf misalkan kalau dalam kegiatan ini belum terlalu efektif, karena kebetulan juga Bu Eva-nya sedang ada tugas yang harusnya tadinya di sesi akhir Bu Eva sampai selesai, tetapi ternyata ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan oleh Bu Eva. Saya mohon maaf juga kepada Bapak dan Ibu yang lain yang misalkan minta waktunya sudah menghabiskan waktu di time ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang mengenakan dalam perkataan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri kok baru nongol? Iya, tadi sambil ngebimbing, sambil ngedengerin. Pokoknya mah nggak bisa sekali. Biasalah nenek-nenek mah harus berkali-kali. Siap lah. Tahu itu Mr. Biller. Pak Biller tuh. Pak Biller datang-datang tadi, Pak. Aduh, belum tentu ngerti kalau lagi online. Nantilah kapan-kapan harus diculik nih tim LPPM ke Pasca. Terima kasih, bye. Terima kasih Bu Eva, Bu Neni, sama-sama. Terima kasih. Luar biasa, alhamdulillah. Ini ada materinya nggak, Bu? Ada, nanti kami share, Bu. Makasih ya, Bu. Siap. Ya, makasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Tuh Prof Yanti juga hadir, alhamdulillah, terima kasih Prof. Didukung sama Prof Yanti, nanti bisa tambah-tambah. Maaf Bu Neni, saya ada webinar ya. Maaf. Oh iya, enggak apa-apa. Sudah selesai, Prof, makasih.
mengikuti dari tadi. Ya, makasih Prof dukungannya ya. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.